Halo Shalom, saya Yono Sunardi. Seperti biasanya kita akan belajar soal firman Tuhan ya. Ini masih dalam seri khotbah manusia baru. Ini seri kedua. Seri pertama kemarin kita belajar tidak bercela ya. Lalu seri kedua ini kita belajar tentang berhikmat ya. Kita kemarin belajar soal Nuh tidak bercela sehingga dia punya hikmat untuk bikin bahtera. Pengetahuan itu diberikan untuk orang yang takut akan Tuhan. Jadi konsepnya adalah kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, baru kita dapat hikmat. Karena nanti kita akan belajar di seri ini ada hikmat yang bukan datang dari Tuhan. Itu berbahaya sekali. Karena itu kalau Anda komitmen dengan hikmat yang bukan dari Tuhan, jadi orang jahat. Konsisten dengan hikmat yang bukan dari Tuhan, konsisten dalam kejahatan. Dan yang terakhir kita akan belajar soal antusias. Antusias tidak cukup, semangat tidak cukup, harus semangat karena punya Tuhan. Supaya apa yang dikerjakan Anda jadi berhasil ya. Jadi kita belajar, kita berdoa dulu. Tuhan terima kasih, kami kau izinkan untuk percaya bahwa semua ini baik, layakkanlah hamba dan urapi kami semua, biarlah kami bicarakan benar-benar untuk kemurahan dan hidup kami, dan supaya nama Tuhan ditinggikan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Saudara siap diberkati Tuhan, siapkan apapun yang bisa untuk menjadi pedoman belajar, siapkan alat tulis Anda, iPad Anda, atau apapun yang untuk bisa mencatat. Kita akan belajar, saya akan siapkan PowerPoint kita. Jadi kita akan belajar soal berhikmat, ya. Ini seri yang kedua. Ya, seri yang kedua, kita akan belajar tentang manusia baru. Berhikmat, itu yang kedua ya. Ada 5, kita tidak bercela, lalu kita berpengetahuan, berhikmat, yang dipujari itu, lalu kita belajar komitmen, konsisten, dan antusias. 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya ulangi lagi, ciptaan baru. Jadi siapa di dalam Kristus, kuncinya Yesus. Semua serba Yesus ya. Dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Ingat, semua yang baru tentang hidupmu, tentang masa depanmu, yang kelam menjadi baru, ekonomimu, kesehatanmu, bahkan keluargamu, dipulihkan menjadi keluarga yang seperti baru. Keluarga lama yang dipulihkan Tuhan. Dan segalanya, ya, benar-benar musim baru. Yang lama sudah berlalu, jangan ingat-ingat lagi. Kita sudah belajar di seri manusia lama. Nanti saudara bisa ikuti saya di Yohanes Sunardi TV, Yohanes Sunardi TV, ya, seri manusia lama. Itu ada 5, ya. Jadi siapa yang dalam Kristus? Tidak ada perbuatan baikmu yang bisa menyelamatkan saudara. Tidak ada sesuatu apapun yang kau kerjakan kan sia-sia kalau tidak di dalam Kristus. Kita akan belajar ya hari ini dengan Salomo, raja paling pintar itu. Ya, oke, kita lanjutkan ini dulu ya. Anda lihat ini hanya ilustrasi manusia baru, beberapa yang kita siapkan untuk kita pelajari bersama. Ada percaya atau tidak bercela, ya, karena percaya sama Tuhan dia tidak bercela. Lalu dia berhikmat, lalu kita belajar komitmen, konsisten, dan antusias. Oke ya, manusia lama. Dibuang saja ya. Ini serinya, nggak sabaran, ntar besok, suka nunda-nunda, kena hoax, ya, karena nggak berhikmat, culi, ya toh, cuek, gitu ya, terlalu sungkan, gitu ya. Berapa sifat-sifat ini yang membuat Anda sering hancur ya. Jadi kita belajar, yang pertama tidak bercela, yang seri kedua ini kita belajar berhikmat. Ya, nanti kita belajar komitmen, melakukan apa yang kita pelajari, konsisten, semangat melakukan terus, dan antusias. Ya, berhikmat. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang berhikmat? Jadi kita akan mendefinisikan hikmat ini dari firman Tuhan sendiri. Ya, tidak dari definisi yang lain, tapi dari firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang hikmat? Ya. Yang pertama, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Saya ulang lagi,
Jika besi menjadi tumpul, pisau misalnya gitu ya, dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaganya. Ya jelas ya, jadi kalau Anda punya pisau, nggak mau asah, lalu dia tumpul, tidak mau dipertajam, lalu tumpul, maka Anda harus mengeluarkan banyak tenaga untuk bisa memotong ya, potong, ya sulit. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi hikmat ini bisa membuat saudara berhasil ya. Kok nggak bisa ya dipotong, ternyata diasah berhasil. Karena itu saudara, kadang-kadang kita harus belajar hikmat ya. Nanti Anda belajar hidup berhikmat itu. Jadi firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa hikmat kadang-kadang membuat saudara gampang. Iman ya tanpa tindakan mati. Mengapa? Tindakan yang mana dulu? Pak, saya sudah bekerja, kenapa saya beriman dan bekerja tidak berhasil? Karena yang kau kerjakan tidak berhikmat, bukan yang dari Tuhan. Nah, sekarang kita pelajari. Sebab di dalam Tuhan, dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hikmat dan harta ini diumpamakan seperti harta, jadi banyak jenisnya ya. Hikmat untuk keluarga, hikmat kesehatan, hikmat kemampuan pelayanan, hikmat macam-macam, saudara ya. Macam-macam. Dikatakan kalau kamu kekurangan hikmat, hendaklah kau minta kepada Tuhan, gitu ya. Firman Tuhan juga mengatakan begitu. Jadi sebenarnya mau hikmat, cari Tuhan. Mau pintar, cari Tuhan. Karena Dia yang menyembunyikan. Kalau saudara mengerti ini, karena itu di seri pertama kita belajar jangan bercela. Karena kalau kamu dekat dengan Tuhan, kamu punya hikmat. Noah itu bisa bikin kapal, dia bukan arsitek. Ya, tapi dia bisa bikin kapal pertama kali sebelum ada orang membangun sesuatu perahu. Nah, itu kan hebat itu. Ya, jadi kita belajar itu. Ini bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Nah, ini ngeri ini ya. Jadi ternyata orang tampak pandai itu belum tentu dari Tuhan. Pak, dari mana saya tahu orang itu berhikmat dari Tuhan atau dari setan? Saya juga nggak tahu, tapi firman Tuhan tahu. Firman Tuhan bilang apa? Yang mencuri, membinasakan, itu dari setan. Kalau dari Tuhan pasti membawa damai, sejahtera untuk dunia ini. Jadi saudara, kalau ada orang tampak pandai, keputusannya membuat orang stres, membinasakan, nah itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau keputusannya membuat semua damai, semua tenang, pasti dari Tuhan. Yusuf, salah satu contoh orang berhikmat, keputusannya membuat negeri itu diberkati. Ketika dia bekerja di Potifar, Potifar diberkati. Kenapa? Karena dia berhikmat. Kenapa dia berhikmat? Karena dia takut akan Tuhan. Dia tidak bercelah. Dia bisa menolak istri Potifar. Dia berhikmat. Dia luar biasa. Nah, itu dia bisa mengartikan. Daniel juga contoh orang berhikmat. Setiap hari berdoa. Anda lihat orang yang dekat dengan Tuhan selalu berhikmat. Sudah banyak saya mengajari beberapa orang ketika mereka sudah mulai dekat dengan Tuhan, mereka pasti pandai. Saudara yang kurang pandai, saudara yang sekarang dalam pelajaran kurang bagus, coba cari hikmat, dekat dengan Tuhan, baca firman Tuhan, pasti saudara diberkati Tuhan. Kurang berhikmat di dalam pernikahan, cari Tuhan, pasti saudara kasih hikmat Tuhan. Tuhan itu sumber hikmat, ya. Kita berdoa semua diberi hikmat yang luar biasa, ya, supaya saudara bisa mengambil berkat yang dari Tuhan. Pak, mengapa kita harus berhikmat? Ingat itu saudara ya. Karena hikmat itu adalah bukan untuk mendapat diberkati. Setelah diberkati, hikmat berguna untuk menikmati berkat itu. Saya ulangi lagi. Hikmat seseorang tidak menunjukkan dia diberkati atau tidak. Tuhan itu baik dan pasti memberkati saudara. Yang setuju katakan amin. Tetapi hikmat dibutuhkan untuk menikmati berkat yang diberikan oleh Tuhan. Hikmat dibutuhkan setelah pemulihan datang dari Tuhan. Hikmat dibutuhkan setelah kesembuhan diberi oleh Tuhan. Jadi saudara harus mengerti ini, sehingga tidak ada orang yang bisa sombong, bisa berhikmat. Karena hikmat diberi oleh Tuhan yang menyelamatkan saudara. Hikmat diberikan dari Tuhan kepada saudara, Tuhan yang menyembuhkan saudara. Ya, kalau saudara mengerti ini,
Gantilah semua orang hidup tidak bercela dan minta hikmat kepada Tuhan. Oke ya saudara ya. Sekarang kita belajar dari seorang contoh yang berhikmat luar biasa. Tuhan sendiri yang mengatakan tidak ada orang yang lebih pandai daripada dia. Karena orang ini minta hikmat kepada Tuhan. Dia tahu berkat itu tidak perlu diminta, tapi butuh hikmat untuk mengelola berkat itu. Dia tahu dia butuh hikmat untuk mengelola kesembuhan yang dari Tuhan. Ini tentang Salomo. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara. Wow. Ini keren banget ya. Untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi hikmat adalah kemampuan dari Tuhan untuk menimbang perkara, untuk membedakan yang baik dan jahat. Definisi hikmat yang dari Tuhan ya. Jadi dia ingin bisa menimbang perkara, lalu bisa membedakan yang baik dan jahat. Itu permintaan Salomo. Maka sesungguhnya Tuhan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Aku Tuhan akan melakukan itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Wah, ini dahsyat saudara. Kalau saudara dapat 1% aja, ya, kepandaiannya Salomo, ya Anda hebat. Ya, nggak usah minta 100%. Ini luar biasa saudara ya, luar biasa. Permintaannya itu dia paham. Karena itu kita diberkati ya saudara ya. Jadi ingat saudara, Tuhan pasti sembuhkan saudara. Ya, yang setuju katakan amin. Tapi saudara butuh hikmat untuk mengelola yang dari Tuhan. Kau butuh hikmat ya. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 dikatakan begini. Ada satu ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubungan dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak menguji dengan teka-teki. Lihat di saudara, ini membuat gatal orang-orang sekitar. Kalau Anda pinter, pasti datang orang-orang untuk menguji saudara. Ya, ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubungan dengan nama Tuhan, wow, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Kalau saudara nanti belajar firman Tuhan luar biasa ya. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakanlah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Wah, dia mencoba saudara. Oh, ini terkenal ini ya, orang pandai. Dicoba saudara. Dan ketika dia tanya saudara, dia terkejut. Ya, ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Saudara lihat ya, hikmat itu bukan ngomong soal rohani saja, ya, lihat itu. Bentuk rumah, ya, yang arsitek, tanya Tuhan hikmat, bisa bangun rumah yang hebat. Ini saya ahli gizi pun belajar ini, makanan di mejanya, lihat tuh, apa yang ditatakan itu tidak ada kekurangan. Ya, membuat sehat, nah, itu berhikmat. Ya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani, cara bicaranya, ya sampai cara duduk etika, ya bahkan cara mempersembahkan kepada Tuhan. Ini yang sangat hebat sekali, saudara. Jadi hikmat itu luar biasa. Sampai tercengang. Wow, begitu ya. Jadi ya kadang-kadang saya sendiri sering berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih aku hikmat. Terus saya menyampaikan sesuatu, saudara, di dunia ya kesehatan, banyak orang yang tercengang-cengang dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Ingat saudara, ingat Tuhan itu luar biasa. Dikatakan tadi apa? Tersembunyilah hikmat dan pengetahuan. Jadi kalau saudara mau membuat tercengang bosmu, pimpinanmu, anakmu, keluargamu, segala orang yang di sekitar Anda, pastikan kau berhikmat. Dari mana hikmat?
kalau kau minta kepada Tuhan. Bagaimana kau bisa minta kepada Tuhan? Kalau kau tidak bercela. Ya, jadi ini seri kedua tentang berhikmat. Dan ia berkata kepada raja itu, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau. Bayangkan saudara, dari luar negeri. Dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Bayangkan saudara. Jadi sudah terkenal pinter, bikin dia datang. Kalau nggak pinter, nggak bikin ratu ini datang. Begitu ratu ini datang, terkejut. Pinternya itu lebih. Nggak sampai separuh yang diceritakan itu ya. Yang katakan hebat-hebat, ternyata separuh. Lebih hebat, saudara, daripada yang pernah didengarkan. Ya. Saya sendiri pernah mengalami itu ya. Ini untuk kesaksian. Orang bilang, wah, ternyata setelah ketemu Pak Yohanes berbeda daripada yang saya lihat di YouTube sama di bukunya. Ya, karena hadirat Tuhan, saudara. Ya, belajar hidup tidak bercela. Ingat, saudara, hikmat itu penting sekali. Hikmat yang dari Tuhan. Bagaimana kita bisa berhikmat dari Tuhan kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan? Karena dikatakan juga ada hikmat dari dunia. Ingat, jangan belajar tidak salah. Belajar tentang firman Tuhan. Bercela, tidak bercela, itu dikatakan adalah, yang kalau seri ya, Anda lihat seri 1, itu tentang melakukan firman Tuhan. Baru saudara dapat hikmat dan pengetahuan itu. Saya harapkan saudara diberkati Tuhan. Saya percaya saudara, semua ini baik. Ya, saya percaya. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur kepada Tuhan kalau kami boleh belajar di seri firman manusia baru. Seri kedua tentang berhikmat. Terima kasih Tuhan, beri kami hikmat. Dan kami tidak mau hikmat dari dunia, kami mau hikmat dari Tuhan. Biar kami bisa berhikmat mengatur pola makan kesehatan kami. Kami bisa berhikmat mengatur keluarga kami, bahkan di pekerjaan kami. Biar dunia tahu bahwa kami orang yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang berhikmat katakan, amin. Saudara diberkati Tuhan, pastikan ikuti seri-seri khotbah saya yang lainnya. Ya, atau di buku kesehatan juga ada. Ingat, saya ulangi sekali lagi ya saudara ya. Hikmat yang Anda pelajari, yang dikasih Tuhan, bukan untuk membuat Anda diberkati. Anda butuh hikmat yang dari Tuhan yang memberkati saudara. Anda butuh hikmat dari Tuhan yang menyembuhkan saudara. Anda butuh hikmat dari Tuhan yang memberkati keluargamu. Ingat, Tuhan yang memberi engkau keluarga. Kau butuh hikmat dari Tuhan supaya kau bisa menjadi keluarga yang baik. Kita bersyukur, saudara, termasuk pelayanan. Ketika pelayanan, saudara, diberikan dalam hidupmu, kau harus berhikmat supaya bisa melayani Tuhan dengan penuh kemurnian. Saya bersyukur, saya harapkan saudara mengerti, sekolah itu baik, semua baik, pastikan melibatkan Tuhan. Apa yang Anda pelajari? Ingat ya, hikmat itu menunjukkan tindakan yang berkualitas untuk memenuhi imanmu. Karena iman tanpa tindakan sia-sia. Jadi tindakan yang mana yang membuat imanmu diperhitungkan? Yang berhikmat, yang datangnya daripada Tuhan. Saya bersyukur, saudara diberkati Tuhan. Jangan lupa ikuti Yohanes Sunardi TV di seri yang ketiga, yaitu tentang komitmen. Ya, setelah itu konsisten dan antusias. Tuhan Yesus memberkati saudara.